Pengertian tasawuf. Tasawuf merupakan ajaran Islam yang menekankan pada dimensi batiniah manusia, yaitu upaya penyucian hati agar seseorang mencapai kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Tujuan utama tasawuf adalah mencapai ma'rifatullah, yaitu pengenalan sejati terhadap Allah melalui pembersihan diri dari segala sifat tercela seperti sombong, iri, riya, dan cinta dunia. Tasawuf bukan hanya teori spiritual, tetapi juga jalan hidup praktis untuk menumbuhkan akhlak yang luhur. Ajaran tasawuf bersumber dari Al-Quran, hadis, dan pengalaman ruhani para sufi. Di antaranya termuat dalam Quran surat Asy-Syams ayat 9-5, yang artinya, sungguh beruntung orang yang mensucikan jiwa dan sungguh rugi orang yang mengotorinya. Tasawuf membentuk keseimbangan antara syariat yaitu aturan lahir dan hakikat yaitu makna batin, sehingga menghasilkan insan kamil, manusia sempurna yang berilmu, beramal, dan berakhlak mulia. Tujuan dan hakikat tasawuf. Menurut Dr. Ahmad Zahro, tujuan tasawuf dapat dirinci menjadi beberapa hal. Yang pertama yaitu membersihkan hati dari segala penyakit batin. Yang kedua, menumbuhkan rasa cinta kepada Allah yaitu mahabbah ilahiyah, yaitu di atas cinta dunia. Yang ketiga yaitu menyatukan kehendak hamba dengan kehendak Allah, ridho, yakni pasrah secara total. Yang keempat, menemukan kebahagiaan hakiki melalui hubungan batin dengan Tuhan. Yang terakhir yaitu membina akhlak karimah dalam hubungan dengan sesama manusia. Hakikat tasawuf adalah kesadaran ruhani yang membuat seseorang hidup dalam kehadiran Allah setiap saat, baik dalam pikiran, perkataan, maupun tindakan. Hubungan tasawuf dengan akhlak. Tasawuf dan akhlak tidak dapat dipisahkan. Akhlak merupakan manifestasi lahir dari tasawuf. Sedangkan tasawuf adalah inti batin dari akhlak. Orang yang menempuh jalan tasawuf harus memperbaiki perilakunya, karena tasawuf bukan sekedar zikir atau ibadah batin, tetapi juga pembentukan karakter dan moral. Adapun Imam Al-Ghazali menyebut tasawuf adalah akhlak yang mulia. Barang siapa yang semakin baik akhlaknya, maka semakin sempurna pula tasawufnya. Dr. Ahmad Zahro menjelaskan bahwa tasawuf dalam sejarahnya berkembang menjadi dua corak besar. Yang pertama, tasawuf falsafi, yang kedua tasawuf praktis. Adapun yang pertama yaitu tasawuf falsafi. Tasawuf falsafi yang berpadu dengan filsafat dan bersifat teoritas metafisis. Yang kedua yaitu tasawuf praktis, yaitu sunni akhlaki, yang lebih menekankan pada praktik moral dan penyucian jiwa. Kedua corak ini saling melengkapi. Tasawuf falsafi memperdalam pemahaman hakikat, sedangkan tasawuf praktis menekankan pengalaman moral dalam kehidupan nyata. Tasawuf falsafi merupakan bentuk tasawuf yang berusaha memahami hubungan antara Tuhan dan manusia dengan pendekatan rasional dan filosofis. Disebut juga sebagai mistik rasional karena mencoba menggabungkan intuisi spiritual dengan pemikiran logis. Menurut Ibnu Khaldun, ada 4 aspek utama dalam tasawuf falsafi. Yang pertama yaitu latihan rohaniyah dan introspeksi diri, yaitu mujahadah. Yang kedua yaitu penyikapan hakikat alam gaib dan realitas wujud. Yang ketiga, fenomena luar biasa yang disebut dengan karomah. Yang keempat, ungkapan simbolik yang sering disalahpahami oleh masyarakat. Tasawuf falsafi berkembang pada abad ke-6 Hijriyah, dipengaruhi oleh filsafat Yunani dan Neoplatonisme. Tokoh-tokoh penting antara lain yang pertama Ibnu Arabi, yaitu penggagas wahdatul wujud, yaitu kesatuan wujud. Yang kedua yaitu Suhrawardi al-Maktul, yaitu pelopor hikmah. Yang ketiga yaitu Ibnu Farid, yaitu penyair mistik dengan karya Nazam as-Suluk. Yang keempat yaitu Al-Halaj, terkenal dengan ungkapan Ana al-Haq.
Yang kelima yaitu Ibnu Sina, di mana memberi nuansa rasional dalam konsep ruhani. Tasawuf falsafi sempat dikritik karena dianggap mengaburkan batas antara Tuhan dan makhluk. Namun, sebagian ulama memahami bahwa pernyataan para sufi tersebut merupakan simbol ekspresi batin yang mendalam, bukan pernyataan teologis harfiah. Tasawuf praktik ataupun sunni akhlak, yaitu menekankan pembinaan akhlak, pengendalian hawa nafsu, dan keikhlasan beramal. Ajaran berpijak pada Al-Quran dan Sunnah dengan tujuan membentuk pribadi mukmin yang bersih hati, sabar, zuhud, dan tawakal. Adapun ada 3 tahapan utama dalam perjalanan tasawuf praktis. Yang pertama, takhalli, yaitu membersihkan diri dari sifat buruk seperti sombong, iri, dan cinta dunia. Yang kedua, tahalli, yaitu menghiasi diri dengan sifat terpuji seperti ikhlas, sabar, dan syukur. Yang terakhir yaitu tajalli, yaitu keadaan di mana cahaya ilahi memancar dalam hati, membuat seseorang merasa dekat dengan Allah. Tasawuf praktis sudah ada sejak masa sahabat seperti Abu Dzar Al-Ghifari dan Salman Al-Farisi yang hidup zuhud dan ikhlas. Tokoh-tokoh pentingnya di antara lain yang pertama Hasan Al-Basyiri, yaitu perintis awal kesadaran spiritual. Yang kedua yaitu Rabi'ah Al-Adawiyah, yaitu tokoh cinta ilahi atau mahabbah. Yang ketiga yaitu Al-Junaid Al-Baghdadi, yaitu tokoh tasawuf moderat. Yang keempat yaitu Al-Quraish Al-Qushairi, yaitu penulis risalah Al-Qushairiyah. Yang kelima yaitu Al-Harawi, yaitu penulis Manazil As-Sarin. Yang keenam yaitu Imam Al-Ghazali, yaitu pembaru besar yang menyatukan tasawuf dengan syariat. Yang terakhir yaitu Al-Ghazali, yaitu di mana menegaskan bahwa tasawuf sejati harus berlandaskan pada ilmu, amal, dan akhlak. Ia menolak tasawuf yang berlebihan. Kesimpulan yang saya dapat dalam penjelasan saya tadi itu bahwasannya tasawuf falsafi dan tasawuf praktis memiliki arah yang berbeda, namun tujuan yang sama, yaitu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tasawuf falsafi lebih menekankan aspek filsafat dan pengetahuan hakikat Tuhan, sedangkan tasawuf praktis lebih menekankan pada pembinaan moral dan pengamalan ajaran Islam yang nyata. Keduanya saling melengkapi. Falsafi memberi pemahaman praktis